Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview Jurnal Analisis Pelaksanaan Keamanan dan Keselamatan Kerja atau K3 dengan metode Job Safety Analysis atau JSA, proyek pembangunan jembatan Sikatak Universitas Diponegoro Semarang. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Hadi Nugroho, kelas IE 23A3 dengan NIM 352310663, Prodi Teknik Industri, mata kuliah K3, dosen pengampunya Bu Fitri Nuryani STMY. Tentang jurnal ini, judulnya adalah Analisis Pelaksanaan Keamanan dan Keselamatan Kerja dengan metode Job Safety Analysis Proyek Pembangunan Jembatan Sikatak Universitas Diponegoro Semarang. Penulisnya Muhammad Ilham Mawazirul Akbar, Rizka Dwi Anggara Kartono Wibowo, Joko Susilo Adi. Tahunnya 2020. Sumbernya bisa dilihat sendiri. Yang pertama, latar belakang. Penelitian ini dikaji analisa faktor-faktor risiko kecelakaan kerja yang terjadi pada pembangunan proyek konstruksi jembatan Sikatak Universitas Diponegoro Semarang. Menilai risiko-risiko mulai dari terendah sampai tertinggi dan menentukan strategi usulan pengendalian risiko, di mana analisa ini bersifat kuantitatif dan bersifat kualitatif dengan menggunakan metode JSA atau Job Safety Analysis. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini ada 3. Yang pertama, mengetahui upaya penerapan keamanan. Yang kedua, keselamatan kerja atau K3 dengan melakukan identifikasi. Yang ketiga, pengendalian kecelakaan kerja di area proyek. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian K3 di dalam Peraturan Menteri PU Nomor 9/PRT/M/2008 dijelaskan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja dengan pengertian pemberian perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi, proses produksi, dan lingkungan sekitar tempat kerja. Yang kedua, kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja didefinisikan sebagai kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan yang dapat menyebabkan cedera atau kesakitan, atau tergantung dari keparahannya, kejadian kematian atau kejadian yang dapat menyebabkan kematian. Pengertian ini digunakan juga untuk kejadian yang mampu menyebabkan merusak lingkungan. Yang ketiga, Job Safety Analysis atau JSA. JSA atau sering disebut analisa keselamatan pekerjaan merupakan salah satu sistem penilaian risiko dan identifikasi bahaya yang dalam pelaksanaan ditekankan pada identifikasi bahaya yang muncul pada tiap-tiap tahapan pekerjaan atau tugas yang dilakukan tenaga kerja atau analisa keselamatan pekerjaan merupakan suatu cara atau metode yang digunakan untuk memeriksa dan menemukan bahaya-bahaya sebelumnya diabaikan dalam merancang tempat kerja, fasilitas atau alat kerja, mesin yang digunakan, dan proses kerja. Yang keempat, keuntungan implementasi Job Safety Analysis JSA. Yang pertama, memberikan pelatihan individu dalam hal keselamatan dan prosedur kerja efisien. Yang kedua, membuat kontak keselamatan pekerja. Yang ketiga, mempersiapkan observasi keselamatan yang terencana. Yang keempat, mempercayakan pekerjaan ke pekerja baru. Yang kelima, memberikan instruksi pre-job untuk pekerjaan luar biasa. Selanjutnya, metode penelitian. 1. Teknik pengumpulan data. Dalam analisis perencanaan waktu dan biaya pada penelitian tugas akhir ini menggunakan data primer. Data primer diperoleh dengan metode sebagai berikut. Yang pertama, wawancara. Yang kedua, penyebaran kuesioner. Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan hasil penyebaran kuesioner dari beberapa kontraktor yang ada di Semarang kemudian dianalisis dengan cara membandingkannya dengan buku-buku pedoman yang telah menjadi landasan peneliti. Yang kedua, metode pengolahan data. Mulai dari pengumpulan data, melakukan penyebaran angket atau kuesioner kepada responden penelitian, selanjutnya perhitungan bobot. Rumus bobot sama dengan jumlah penilaian kuesioner dibagi jumlah responden. Terus perhitungan IKR. Rumus IKR sama dengan bobot dibagi faktor pertanyaan. Selanjutnya penentuan klasifikasi nilai IKR. Yang pertama
0,400 sampai 0,900 itu tidak penting. Yang kedua 0,600 sampai 0,790 itu tidak penting. Yang ketiga 0,800 sampai 0,990 itu sangat penting. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. 1. Hasil penelitian. Pada tahapan 1 ini, dilakukan pengembangan melalui data yang didapat dari penyebaran kuesioner untuk diolah. Selanjutnya, dilakukan analisis tentang pengendalian risiko K3, penerapan K3, serta ketentuan metode JSA yang bertujuan untuk mengetahui bahwa penerapan keselamatan dan keamanan kerja atau K3 dengan metode Job Safety Analysis atau JSA. Yang kedua, analisis data kuesioner K3 untuk mencari seberapa besar faktor yang memengaruhi dan yang paling menentukan menggunakan metode indeks. Adapun metode indeks ini berdasarkan pada pendekatan model statistik, yaitu dengan menghitung nilai indeks kepentingan relatif atau IKR, bagaimana kepentingan dengan sejauh mana faktor-faktor tersebut diterapkan di lapangan, maka perhitungan akan didapatkan bobot di atas 2,50. Yang ketiga, perencanaan K3. Rekap yang didapat dari kuesioner adalah sebagai berikut. 4. Analisis bobot IKR dan penentuan klasifikasi perencanaan K3. Data yang didapat dari penyebaran kuesioner selanjutnya diolah untuk mengetahui seberapa sangat penting atau penting dari analisis perencanaan K3 dengan contoh perhitungan sebagai berikut. Penilaian kepentingan, tidak setujunya ada 3, setujunya ada 14, sangat setujunya ada 18. Jumlah respondennya ada 35. Jumlah penilaian kuesioner sama dengan rumusnya tidak setuju dikali 2 ditambah setuju dikali 3 ditambah sangat setuju dikali 4. Hasilnya 120. Bobot, rumus bobot sama dengan jumlah penilaian kuesioner dibagi jumlah responden. Jumlah penilaian kuesionernya tuh ada 120, jumlah respondennya tuh ada 35. Hasilnya 3,428. Rumus IKR. IKR sama dengan bobot dibagi faktor pertanyaan. Bobotnya ada 3,428 dibagi faktor pertanyaannya tuh ada 4. Sama dengan 0,857. Keterangan kepentingan sama dengan klasifikasi nilai IKR. Klasifikasi yang pertama 0,400 sampai 0,590 itu tidak penting. Yang kedua 0,600 sampai 0,790 itu penting. Yang ketiga 0,800 sampai 0,990 itu sangat penting. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal ini yang pertama, terdapat 9 tahapan pekerjaan yang diamati pada proyek pembangunan jembatan Sikatak Universitas Diponegoro Semarang. Yang kedua, kegiatan yang beresiko dilakukan pada pekerjaan yang beresiko tinggi, yaitu pekerjaan struktur bawah. Didapatkan 3 variabel dengan level sangat tinggi. Yang ketiga, peran K3 dalam pengendalian risiko pada proyek secara keseluruhan sudah disesuaikan dengan metode rencana K3 pada dokumen proyek. Kemudian untuk pengendalian risiko kepada individu pekerja pada pekerjaan masih ada pekerja yang belum mentaati. Yang keempat, upaya dalam aspek pengendalian terhadap pekerjaan yaitu memakai APD atau helm rompi, sarung tangan, kacamata, sepatu safety, dan body harness, penyediaan prosedur pelaksanaan pekerjaan dan sertifikasi pekerjaan. Selanjutnya saran. Saran dari saya untuk jurnal ini yang pertama mengadakan pelatihan rutin bagi semua pekerja mengenai penggunaan alat pelindung diri atau APD dan prosedur keselamatan kerja untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan mereka. Yang kedua, melakukan evaluasi rutin terhadap prosedur K3 yang ada dan melakukan perbaikan berdasarkan temuan dari evaluasi tersebut, termasuk umpan balik dari pekerja. Yang ketiga, membuat sistem dokumentasi dan pelaporan insiden K3 yang efektif untuk belajar dari kejadian yang telah terjadi dan mencegah terulangnya kecelakaan di masa mendatang. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Menurut saya, kelebihan dari jurnal ini yang pertama, metodologi yang jelas, yang kedua, data yang beragam, yang ketiga, klasifikasi risiko, yang keempat, kesadaran K3.
Kekurangan dari jurnal ini menurut saya yang pertama fokus terbatas, dua data kuantitatif yang terbatas, ketiga kurangnya pembahasan mendalam, yang keempat aspek lingkungan. Selanjutnya daftar pustaka sebagai berikut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.